Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem penjaminan mutu pendidikan SPMP di Indonesia. Saya Akmalita Deva Amaris dan teman saya Ega Dinantasari dan saya Aulia Sundaramawati. Langsung saja ke latar belakang. Pendidikan yang bermutu merupakan harapan setiap warga negara karena dapat membekali siswa dengan ilmu dan keterampilan untuk menghadapi tantangan masa depan. Untuk mewujudkannya, lembaga pendidikan perlu terus meningkatkan kualitas pembelajaran serta menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik dan non-akademik. Namun, rendahnya mutu pendidikan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurikulum yang kurang efektif, sarana prasarana yang belum memadai, keterbatasan sumber daya, serta sistem pengelolaan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan sistem penjamin mutu pendidikan dan terencana dan berkelanjutan agar setiap satuan pendidikan mampu memenuhi standar nasional pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan. Langsung saja ke rumusan masalah, yakni yang pertama, apa pengertian manajemen mutu pada satuan pendidikan? Yang kedua, apa landasan hukum sistem penjaminan mutu SPMP di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana implementasi SPMP pada satuan pendidikan? Tujuan penulisan yang pertama menjelaskan pengertian manajemen mutu pada satuan pendidikan. Yang kedua, menguraikan landasan hukum sistem penjaminan mutu pendidikan SPMP. Yang ketiga, menganalisis implementasi sistem penjaminan mutu SPMP pada suatu pendidikan. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian manajemen mutu pada satuan pendidikan. Mutu memiliki berbagai definisi menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut Deming, menyatakan bahwa mutu sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah Crosby, yang memaknai mutu sebagai kesesuaian dengan persyaratan. Yang ketiga adalah Juran, melihat mutu sebagai kesesuaian dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Dalam bidang pendidikan, manajemen mutu pendidikan diartikan sebagai proses pengelolaan lembaga pendidikan secara menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan kualitas secara berkelanjutan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Peningkatan mutu pendidikan menjadi hal yang sangat penting agar lulusan mampu bersaing dan diakui secara luas. Mutu pendidikan mencakup 4 aspek utama, yaitu yang pertama adalah mutu input, yang kedua adalah proses, yang ketiga output, dan yang terakhir adalah outcome. Selain itu, peningkatan mutu juga harus mengacu pada 8 standar nasional pendidikan, yaitu SNP, seperti standar isi, proses, kompetensi lulusan pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana prasarana pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan, sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat secara terarah dan berkelanjutan. Yang kedua adalah landasan hukum sistem penjaminan mutu pendidikan atau SPMP. Regulasi SPMP, sistem penjaminan mutu pendidikan atau SPMP, di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu dasar awalnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan untuk mengembangkan kemampuan manusia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kebijakan ini kemudian diperkuat oleh berbagai regulasi lain seperti yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang ketiga, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 menjelaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk memastikan proses pendidikan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Upaya penjaminan mutu juga dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional yang menilai kelayakan program dan lembaga pendidikan melalui proses audit, pengukuran, dan evaluasi. Yang ketiga, implementasi sistem penjaminan mutu SPMP pada satuan pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan SPMP merupakan bentuk komitmen
pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara terarah. SPMP bertujuan membangun budaya mutu pendidikan, membagi tanggung jawab, penjaminan mutu antara lembaga pendidikan dan pemerintah, menetapkan standar mutu nasional, memetakan kondisi mutu pendidikan di berbagai daerah, serta membangun sistem informasi mutu pendidikan berbasis teknologi. Pelaksanaan SPMP pada pendidikan dasar dan menengah dilakukan melalui 3 kegiatan utama, yaitu penilaian mutu pendidikan, yang kedua analisis dan pelaporan mutu, yang ketiga peningkatan mutu pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan. Keberhasilan penerapan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung seperti kepemimpinan kepala sekolah, kualitas guru, sarana prasarana yang memadai, serta kerjasama antar stakeholder. Meskipun masih terdapat hambatan seperti keterbatasan dana dan lingkungan yang kurang kondusif. Contoh implementasi SPMP. Sebagai contoh implementasi SPMP di tingkat pendidikan dasar, yaitu SD Muhammadiyah 1, Ketelan Surakarta menerapkan penjaminan mutu dengan mengacu pada 8 standar nasional pendidikan yang ditetapkan BSNP. Sekolah tersebut menerapkan 2 kurikulum, yaitu KTSP dan kurikulum 2013, serta menjalankan proses pembelajaran yang terencana dan dievaluasi secara berkala. Kualitas lulusan sekolah tersebut terus meningkat, yang dapat dilihat dari prestasi dan peringkat sekolah di tingkat kota. Selain itu, sekolah juga memperhatikan kualitas guru melalui proses rekrutmen selektif, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengelolaan pembiayaan dari pemerintah dan sumber keuangan yang lain dengan sangat baik. Di perguruan tinggi, penjaminan mutu dilakukan melalui sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Pelaksanaan SPMI di perguruan tinggi dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama, pelaksanaan penjaminan mutu internal dalam kegiatan akademik. Yang kedua adalah evaluasi diri untuk menilai kinerja institusi. Yang ketiga adalah audit internal guna memastikan pelaksanaan sesuai standar. Yang keempat, tindakan perbaikan untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan. Proses peningkatan mutu menggunakan pendekatan continuous quality improvement dengan siklus sebagai berikut: plan, do, study atau check, dan act. Sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal perguruan tinggi dilakukan untuk menilai kualitas institusi serta menentukan tingkat kelayakan dan akreditasi suatu lembaga pendidikan. Kesimpulan yang pertama adalah mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat sesuai standar yang ditetapkan. Peningkatan mutu dilakukan melalui manajemen pendidikan yang terencana dan berkelanjutan dengan memperhatikan kualitas input, proses, output, dan outcome. Yang kedua, sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Penjaminan mutu dilakukan melalui pengawasan dan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional untuk memastikan pendidikan memenuhi standar dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Yang ketiga, implementasi penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara berkelanjutan dengan mengacu pada 8 standar nasional pendidikan melalui kegiatan penilaian, analisis, pelaporan, dan perbaikan mutu. Keberhasilannya dipengaruhi oleh kepemimpinan kualitas, tenaga pendidik serta sarana prasarana serta kerjasama berbagai pihak sehingga mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkualitas. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.